Hai, di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Poco F4. Setelah 6 bulan rilis, hal-hal apa aja yang enak dan nggak enak dari handphone ini akan saya sharing di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu ya mau beli Poco F4 ini atau enggak, silakan tonton video ini. Semoga info dari saya bisa membantu teman-teman untuk memutuskan apakah membeli handphone ini atau pilih handphone yang lain. Buat teman-teman yang lagi nyari handphone dengan performa dan kualitas kamera yang oke, Poco F4 bisa jadi pilihan. Performanya bagus, kameranya juga oke. Mantap banget untuk harga handphone 5 jutaan. Pengalaman saya pakai Poco F4 untuk daily driver, nggak pernah ada masalah. Pengalaman main game asik sekali. Tampilan layarnya bagus dengan refresh rate 120 Hz. Main game Mobile Legends bisa disetting di grafik ultra dan refresh rate ultra. Tapi kalau disetting di ultra semua, handphone lebih cepat panas dan baterainya juga berkurang lebih cepat. Saya pernah nyoba main di settingan rata kanan alias di setting ultra semua. Itu di game pertama aja udah kerasa panas handphonenya. Game ketiga muncul notif perangkat terlalu panas dan panasnya emang sampai bikin tangan gak nyaman. Intinya handphone ini bisa untuk main game Mobile Legends di settingan rata kanan atau di setting ultra semua. Tapi ya itu, nggak enaknya handphonenya jadi cepet panas. Solusinya, ya teman-teman bisa turunkan settingannya, jangan pakai yang ultra ya, bisa pakai settingan tinggi aja gitu. Kalau saya, biasanya main di settingan grafik tinggi dan refresh rate tinggi. Satu kali main Mobile Legends, durasi 16-20 menit, baterainya berkurang sekitar 5%. Saya maksimal main 4 pertandingan. Nah, di pertandingan ketiga, biasanya suhu handphone udah mulai kerasa hangat. Kalau untuk saya pribadi, settingan game itu nggak harus di ultra semua. Di setting di grafik tinggi juga nggak masalah sih. Tapi ini bisa jadi masalah buat teman-teman yang emang sangat mementingkan pengalaman bermain game. Daya baterainya 4500 mAh. Penggunaan saya sehari-hari untuk buka sosmed seperti Instagram, TikTok, dan untuk main game, setiap hari perlu ngecas. Untungnya fast charging 67 watt. Ngecas dari 0 sampai 100% butuh waktu sekitar 54 menit. Untuk entertain seperti Spotify, nonton YouTube, atau Netflix juga asik. Dual speakernya kencang banget. Di volume maksimal, suaranya nggak pecah. Masih enak banget. Oke, dari performanya oke banget ya. Sekarang kita bahas kualitas kamera dari Poco F4. Kamera belakangnya triple kamera with OIS atau Optical Image Stabilizer. Kamera yang utama beresolusi 64 megapiksel, kemudian kamera yang kedua beresolusi 8 megapiksel, itu kamera ultra wide. Kemudian kamera yang ketiga 2 megapiksel, itu kamera makro. Dari artikel yang saya baca, kamera Poco F4 ini kamera handphone Poco pertama yang dilengkapi dengan OIS. OIS itu Optical Image Stabilization. Nah, itu fungsinya, kalau teman-teman belum tahu ya, fungsinya OIS itu untuk meredam atau meminimalisir getaran. Jadi kalau misalnya untuk foto, itu mengurangi atau meminimalisir resiko ngeblur, karena kadang kan kita motret menekan layar handphone ya, ada getaran di situ. Nah, itu akan terminimalisir ngeblurnya kalau misalnya menggunakan atau ada OIS-nya. Nah, untuk video, kalau misalnya kita merekam sambil bergerak atau berjalan gitu ya, hasil gerakannya itu akan lebih smooth karena ada OIS. Oke, kurang lebih seperti itu fungsinya OIS. Oke, lanjut. Untuk kamera depan beresolusi 20 megapiksel. Sekarang saya akan tunjukkan hasil tes foto dan video menggunakan kamera Poco F4. Oke teman-teman, sekarang kita tes perekaman video menggunakan Poco F4. Ini di resolusi 4K 60 fps ya. Hasilnya seperti ini. Tajam banget, gambarnya bagus banget ya. Luar biasa.
Mantap. Wow. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini detailnya bagus banget, kayak kamera profesional. 4K 60 fps, mantap. Coba kita bawa jalan ya. Nah, kalau di bawah jalan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Ini warnanya lumayan cetar ya, saturasinya. Nih. Oke. Langsung fokus ke area yang saya tuju. Oke. Misalnya saya klik kawatnya nih. Nah, kawatnya fokus langsung. Fokusnya cepat. Oke. Oke, sekarang kita tes di resolusi 1080 30 fps. Ini Full HD ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nggak setajam yang 4K emang, tapi di resolusi Full HD stabilisernya bisa nyala, OIS-nya nyala. Nah, ini tekstur langitnya putih ya, nggak terlalu kelihatan karena sekarang sedang mendung. Padahal ini siang hari, sekitar jam 11-an. Coba kita bawa gerak ya. Kita tes stabilisernya. Nih, kita coba bawa jalan. Nah, sekarang kita tes untuk dibawa gerak ya, stabilisernya apakah cukup oke. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dibawa gerak. Nah, kalau untuk resolusi yang Full HD ini, masalah warna nggak kalah dibandingkan yang 4K, dan tajam juga lumayan tajam. Cuman mungkin detailnya lebih bagus menggunakan 4K ya, karena kan resolusinya juga lebih besar. Oke teman-teman, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera depan Poco F4. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini di resolusi Full HD dan saat sore hari hasilnya seperti ini. Lumayan oke ya. Coba kita bawa jalan kameranya. Ini wajah saya lumayan jelas di video ya, karena terang juga mungkin ya, cahayanya cukup. Coba kita bawa jalan. Cuman ini dynamic range-nya kayaknya agak kurang ya. Kalau saya membelakangi langit gini, langitnya jadi overexposure, jadi putih gitu tekstur langitnya. Nah, kalau gini masih mending lah, itu tekstur langitnya masih dapat birunya. Tapi kalau ke arah matahari begini, nah ini kan matahari persis di belakang saya nih, langitnya jadi overexposure. Oke, kurang lebih seperti itu hasil tes dari kamera Poco F4. Yang paling saya suka sih fitur video 4K 60 fps-nya. Gambarnya tajam, detail objeknya bisa terlihat lebih jelas. Nah, yang saya rasa kurang justru ada di fitur OIS-nya. Ya, mohon maaf untuk Poco, saya kan udah ngetes ya rekaman video saat low light dan hasilnya gambarnya agak buram. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau melakukan rekaman video saat low light atau saat kurang cahaya, lebih baik mematikan fitur stabilisernya. Itu gambarnya akan lebih oke, lebih jelas lah. Entah kenapa, mungkin karena ini OIS pertama di handphone Poco, jadi mungkin belum maksimal. Ya semoga kedepannya akan ada update supaya OIS-nya itu bisa lebih baik. Tapi secara keseluruhan, saya suka dengan kameranya. Banyak fitur-fitur menarik di kamera Poco F4. Nanti saya akan bikin video khusus untuk membahas kamera Poco F4 lebih detail ya. Saya akan tes fitur-fitur uniknya juga. Kesimpulannya, Poco F4 ini performanya bagus dan kameranya juga oke, dengan kekurangan-kekurangan yang udah saya sebutkan tadi ya. Kalau teman-teman tertarik untuk beli, link pembelian saya taruh di deskripsi ya, itu garansi resmi. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share tentang Poco F4. Semoga infonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.